38 minggu. Wow, nggak kerasa ya, bentar lagi Bu. Bentar lagi. Rasanya nggak sabar pasti. Tenang. Masih banyak hal yang harus disiapin. Yuk lihat dulu videonya supaya Anda tahu apa yang terjadi pada tubuhmu dan janinmu. Jangan sampai skip videonya ya. Hai, saya Yesi, bidan, penulis, dan fasilitator Gentlebird. Knowledge is power, dan dengan berbagi ilmu pada Anda, saya berharap Anda tidak lagi cemas dan bingung, namun Anda semakin berdaya dan pada akhirnya mampu mengalami pengalaman yang positif selama masa kehamilan, persalinan, menyusui hingga parenting. Berbagai buku bestseller bahkan mega bestseller sudah saya tulis. Dapatkan di toko buku terdekat atau di bidankitashop.com. Berbagai panduan dan fasilitas digital juga sudah saya buat untuk Anda belajar dan memberdayakan diri. Silahkan kunjungi websitenya bidankita.com, sosial medianya Bidan Kita, dan jangan lupa YouTube channelnya juga. Silahkan like, share, komen, dan subscribe ya. Apa yang terjadi pada janinmu di usia 38 minggu ini? Pada minggu ke-38, tinggi bayimu sekitar 34,6 cm dan kalau diukur dari atas kepala hingga bagian bawah pantat. Dan kira-kira 49,3 cm kalau diukur dari atas kepala hingga tumit. Minggu ini berat janinmu sekitar 3.186 gram. Bayi Anda sebesar seikat daun bawang atau lobak Swiss. Nah, penting dicatat untuk Anda bahwa angka-angka ini adalah pedoman umum berdasarkan rata-rata berat badan janin. Janin Anda mungkin sedikit lebih besar atau sedikit lebih kecil dari ukuran ini saat lahir. Faktanya, panjang bayi baru lahir yang sehat dapat berkisar antara 45 cm hingga hampir 55 cm. Sedangkan berat lahir bisa sekitar antara 2.500 gram hingga 4.000 gram. Di minggu ini, janin lanugonya atau rambut halusnya mulai rontok. Sebagian besar rambut ini biasanya hilang sebelum bayi lahir cukup bulan. Walaupun beberapa rambut mungkin masih ada, terutama di area bahu dan lengan bayi. Paru-paru janinmu telah menguat dan pita suara telah semakin siap dan berkembang. Yang berarti dia siap untuk berkomunikasi melalui ratapan dan tangisannya. Ratapan. Tangisannya gitu ya. Kalau pada usia kehamilan 38 minggu, semua sistem hampir sempurna. Paru-paru masih melakukan proses penyempurnaan dan proses pematangan. Dia lebih banyak memproduksi surfaktan atau zat yang mencegah kantung udara di paru-paru menempel satu sama lain. Begitu dia lahir, dia akan bernafas dengan paru-paru tersebut di luar rahim dan otomatis dia jadi siap. Nah, di minggu ini janinmu terus berusaha untuk menambah lemak dan menyempurnakan otaknya dan sistem syarafnya. Dengan cara begitu, dia dapat merespon dan beradaptasi dengan semua rangsangan yang menantinya begitu dia lahir ke dunia. Lalu apa yang terjadi pada tubuh ibu? Perubahan terbesar yang mungkin Anda perhatikan di tubuh Anda pada kehamilan 38 minggu adalah adanya peningkatan tekanan di perut bagian bawah. Di umur kehamilan segini, janinmu akan mulai mengoptimalkan posisinya dan berusaha menunduk, chin to the chest, alias dagunya nempel ke dada, kayak meringkuk gitu. Supaya apa? Supaya posisi ubun-ubun kecilnya menjadi bagian terendah. Karena ini akan memudahkannya untuk masuk dan melewati panggul mamanya di saat proses lahiran nanti. Pada kehamilan 38 minggu, Anda mungkin merasa tidak nyaman, tubuh Anda akan merasa lebih berat dan Anda mungkin kesulitan menemukan posisi yang nyaman untuk duduk. Tidur atau bahkan berdiri dalam waktu lama pun gak enak rasanya. Nah, cobalah untuk mengenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman di usia kehamilan ini.
Anda juga mungkin merasa terbantu ketika Anda menggunakan bra kehamilan yang tepat untuk Anda, yang akan mengakomodasi perubahan ukuran payudara Anda. Selain itu, puting Anda pun juga mulai mengeluarkan kolostrum. Jadi jangan khawatir jika Anda melihat ada noda basah atau kuning di bra Anda, tapi kalau belum ada cairan apapun yang keluar ya nggak perlu khawatir, karena pasti nanti keluar. Yang pasti di usia 38 ini pastikan puting susu Anda menonjol. Kalau sampai puting susumu datar atau bahkan mendelep, segera lakukan treatment. Karena mestinya masalah puting susu sudah Anda sadari sejak 34 minggu kemarin. Namun kalau baru minggu ini Anda menyadarinya, ya udah jangan tunda lagi. Gunakan nipple puller dan lakukan perawatan puting susu dan payudara untuk membantu puting susumu tertarik keluar dan menonjol. Aku udah share kok tentang cara perawatan puting susu di videonya YouTube Bidan Kita. Cek videonya aja ya. Saat kehamilan Anda makin tua, keluhan-keluhan kadang makin banyak. Namun Anda harus benar-benar aware dan melakukan berbagai treatment supaya keluhan tersebut tidak makin menjadi. Apa sih sebenarnya keluhannya? Sulit tidur, insomnia, gangguan pencernaan, sakit punggung dan pinggang, sakit di tulang kemaluan, sering kembung atau mungkin sembelit, kadang merasa kepanasan, paling enak tuh pakai daster pokoknya, kaki bengkak, susah nafas, dan masih banyak lagi. Nah, beberapa tips dari bidan kita untuk Anda di minggu ini adalah Anda mungkin merasa ingin melahirkan saja, rasanya udah bosen sekali hamil, tapi bersabar. Cobalah dan nikmati minggu-minggu terakhir ini sesantai dan sebebas mungkin. Saya percaya Anda pasti akan kangen kok momen-momen hamil. Yakin deh. Nah, luangkan waktu untuk berolahraga ringan atau pergi keluar dan bertemu dengan teman-teman Anda. Tapi ingat tetap prokes ya. Jika Anda merasa terkurung di rumah, pastikan Anda terus merawat diri Anda dan bayi Anda dengan makanan sehat dan bergizi seimbang. Bercinta pada minggu ke-38 sangat aman. Caranya adalah cari posisi yang Anda rasa nyaman. Melakukan hubungan seks yang menyenangkan juga dapat meningkatkan suasana hati Anda, yang dapat membantu meringankan stres dan kecemasan yang mungkin sudah Anda alami selama ini. Perut gatal mungkin akan Anda rasakan, dan cobalah untuk mengoleskan pelembab seperti sea butter murni atau VCO dari bidan kita, karena ini dapat membantu mengatasi kulit yang kering dan berlebihan keringnya. Dan begitu juga dengan tetap usahakan terhidrasi dengan baik dengan minum cukup air putih. Jalan-jalan di taman atau jalan-jalan santai juga bisa membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi bengkak pada kaki. Sembari menikmati udara segar, pemandangan yang indah. Nah, kalau pas Anda melakukan jalan kaki, lakukan gerakan seperti crab walk. Dan kalau pas nemu anak tangga nih, just manfaatkan. Lakukan gerakan-gerakan naik turun tangga sembari melatih panggulmu supaya panggulmu lebih rileks dan tidak kaku lagi. Buka pintu atas panggul, buka pintu tengah panggul, seperti itu, oke? Nah, cium aroma lavender. Aroma ini dikenal karena kualitasnya yang menenangkan dan menyenangkan serta membuat rileks. Jadi, ini juga akan membantu Anda untuk tidur dengan nyaman. Hiasi kamar tidur Anda dengan minyak essential oil lavender atau di-diffuse dengan lavender yang mungkin diencerkan dengan air, atau semprotin aja ke ruangan Anda. Dijamin Anda bisa tidur dengan nyenyak. Download aplikasi kontraksi enak dan aplikasi kontraksi nyaman. Nah, udah download aplikasinya belum? Kalau belum, cus download segera, daripada nanti tahu-tahu ternyata udah ada tanda-tanda persalinan, ternyata Anda belum download. Download sekarang, oke? Kenapa harus download aplikasi tersebut? Karena aplikasi ini akan membantu Anda tahu kapan waktu yang tepat pergi ke rumah sakit. Canggih kan? Kemudian relaksasi hipnobirthing, meditasi dan juga visualisasi. Seperti membayangkan serviks Anda bermekaran seperti bunga atau mawar merekah. Ini sering membantu untuk ibu-ibu yang sedang kontraksi.
Sedangkan latihan pernafasan dapat membantu selama kontraksi. Dengerin juga panduan hipnobirthing dari bidan kita. Ulang lagi latihan nafas dan lakukan terus-menerus. Oke? Istirahat yang cukup, santai dan positif akan membantu Anda merasa lebih nyaman. Agar tetap sejuk, kenakan pakaian yang longgar dan ringan. Minum banyak air dan buka beberapa jendela atau mungkin nyalain AC atau kipas. Olesin VCO, si butter itu juga dapat membuat tubuh Anda lebih nyaman. Tambah lagi dapat mencegah uam karena panas. Lakukan latihan jongkok dan squatting. Nah, ini ampuh banget untuk membantu Anda membuka panggul dan melatih otot dasar panggul supaya siap untuk lahiran. Konsumsi beberapa makanan pemicu kontraksi persalinan. Biasanya ini adalah makanan dari buah-buah tropis seperti nanas, kurma, kiwi, pepaya mangkal, kemudian blueberry, raspberry. Nah, afirmasi dari saya untuk Anda di minggu ini adalah, aku makin siap sambut buah hati. Tubuh dan panggulku makin siap untuk melahirkan. Thank you for watching dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Dah.